Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Miftahul Janefia Putri. Kali ini saya akan menjelaskan untuk latihan jaringan saraf tiruan dengan metode Hepl. Di sini diketahui 3 buah pola angka dengan 3 digit akhir NIM saya. Ini NIM saya adalah 1802094. Jadi yang digunakan adalah pola angka yang 094. Di sini untuk angka pertamanya saya ganti dengan digit ketiga. Digit ketiga yaitu 4 ditambah 1. Jadi polanya 4 tambah 1 5. Dan pola angkanya itu 594. Ini untuk karakternya. Ini karakter pola 1 ada 5. Ini karakter pola 2 ada 9 dan ini karakter pola 3 ada 4. Jadi yang bernilai pagar itu adalah 1 dan jika karakternya itu titik itu bernilai -1. Jadi di sini jaringan HEP-nya terdiri dari 25 unit untuk masukkan input yaitu X1 sampai X25. Ini ada baris 5 dan kolom 5. Kemudian kita langsung masukkan aja ke target presentasikannya. Ini sudah saya masukkan. Nih, jadi ini pola 5 9 4. Dan ini ada -1. Jadi kalau misalkan itu titik -1, kalau misalkan pagar 1 nilainya. Kemudian langsung kita presentasikan ke tabel penyelesaian. Di sini coba kita masukkan X1 itu bernilai -1, ini saya hitung dari sini. X1, X2, X3, X4, X5, X6 dan seterusnya. Kemudian pola 2 juga sama seperti itu. Dan ke pola 3 nya juga sama seperti itu. Untuk biasnya itu kita mulai dari 0. Dan untuk targetnya saya gunakan target 0,1, 0,3 dan 1. Untuk 0,1 pada pola ke-1 itu untuk angka 5. Dan pola kedua untuk 0,3 itu angka 9. Dan pola ketiga itu saya gunakan 1 untuk angka 4. Langsung aja kita ke delta W1-nya. Di sini rumusnya yaitu untuk pencariannya itu X1 yang ini X1 dikalikan dengan yang ini dikalikan target. Jadi -1 dikalikan 0,1 sama dengan hasilnya 0,1. Dan seterusnya sampai ke pola 3 seperti itu kita cari sampai ke biasnya juga. Dan ini kita lanjut ke nilai bobot dan bias akhir. Dan bias awalnya itu memang kita kasih 0. Jadi sudah diketahui dari soalnya itu 0. Dan di sini untuk pencarian bobot dan bias akhir itu rumusnya adalah 0 ditambah dengan nilai W1 yang ini. Jadi iya nih. 0 ditambah dengan bias awal ditambah dengan W1 pada pola 1 dan seterusnya sampai ke W25 sampai ke biasnya juga. Kemudian kalau untuk yang di pola kedua itu yang ini yang 0,1 kita tambahkan yaitu W1 pada bobot atau bias akhir yang di atasnya ini. 0,1 ditambahkan di AD26 sini. AD26 yang ini ya. AD26 ini. Jadi 0,1 ditambah -0,1 ditambah -0,3 dan seterusnya seperti itu sampai dapat bobot dan bias akhir yang bertanda merah ini. Ya. Jadi ini untuk pelatihannya. Saya buat di sheet pelatihan. Di sini ada sheet pelatihan, pengujian sama pengujian data baru. Dan kita lanjut ke pengujian. Tapi kita copy dulu. Ini kita copy.
kita lanjut ke pengujian. Di sini kita kopikan saja bobot dan bias akhir tanda merah. Nih, kita copy. Lanjut ke sheet pengujian, sudah saya isi juga. Di sini untuk masukannya kita menggunakan masukan pada pelatihan yang pertama, yang di sini. Ya, yang ini. Kopikan lagi ke sini, polanya juga kita kopikan aja. Nah, untuk bobot bias akhir tadi kita kopikan ke sini. Dan itu untuk pola 1, 2, dan 3 itu sama. Ini kita coba paste dengan nilainya aja. Apakah benar? Nih, benar ya. Sampai akhir. Nilainya sama. Nih. Untuk bobot dan bias akhirnya. Jadi kita lanjut ke net untuk pengujiannya, apakah pola ini benar sama atau enggak. Jadi di sini itu untuk rumusnya X1 dikalikan W1. Jadi X1 yang di awal tadi, yang ini min 1 dikalikan dengan W1 yang di sini untuk bobot dan bias akhir. Jadi min 1 dikalikan dengan min 1,4. Dan hasilnya ini 1,4. Dan seterusnya sampai ke pola ketiga. Dan untuk jumlah netnya di sini rumusnya adalah W1 dijumlahkan W1, kita pakai rumus sum aja jadi lebih mudah. W1 sampai ke W25 ditambah dengan BA11, ini artinya bias ya. Ini BA11 yang ini. Ditambah ini ya. Ditambah 1. Jadi ini semua ditotalkan ditambah 1. Untuk pola ke-1 aja. Nanti pola keduanya beda lagi ya, pola kedua lagi. Baru pola ketiga. Dan inilah dapat hasil dari netnya, ada 27,4 pada pola ke-1 dan 29,8 pada pola kedua dan 33,4 pada pola ketiga. Dan itu kan kalau 27 jadi nilainya 0,1 nilai targetnya. Dan 29,8 0,3. 33,4 adalah nilai 1. Jadi kan di sini 1 lebih besar daripada 0,1, 0,3. Jadi nilai untuk targetnya itu 594 untuk pola angkanya. Dan kesimpulan bobot dan bias akhir hasilnya sama pada pengujian net. Maka pola angka 5, 9, dan 4 itu dikenali. Kita coba di pengujian data baru. Di sini pengujian data baru kita ubah polanya lagi yang hampir mendekati. Di sini cuma saya tambahkan pada kolom ini atau baris ini sama dengan yang 9, yang ini juga 2. Dan yang ketiga ini juga. Ini yang pola pertama tadi ya, 594. Ini yang ditambah. Jadi ini kita input baru untuk masukannya dengan nilai yang ada di sini. Sama seperti yang awal tadi, saya ngitungnya dari sini ya. Masukkan ya. Tetapi bobot dan bias akhirnya kita gunakan pada yang pelatihan tadi, tetap yang sama. Kita nggak buat baru, tetap pakai yang bobot dan bias akhir. Apakah kita lihat sama atau enggak? Kita lanjut ke net. Penyelesaian netnya di sini sama rumusnya X1 kali W1. X1 nya itu tadi ada min 1 dikalikan dengan min 1,4. Jadi nilainya 1,4 dapat hasilnya sampai ke pola ketiga. Dan nilai netnya juga sama. Di sini dijumlahkan dari W1 sampai W25 ditambah dengan bias akhir yang di sini. Ya. Dan dapat hasil netnya itu 21,8 pada pola ke-1, 24,2 pada pola kedua, dan 27,8 pada pola ketiga.
0,1, 0,3 dan 1 dengan pola angka 594. Jadi untuk kesimpulannya, bobot dan bias akhir hasilnya sama pada pengujian data baru, maka pola angka 5, 9 dan 4 dikenali. Itulah penjelasan dari jaringan HEPRO pada materi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya jelaskan. Untuk itu saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.